ya nggak apa-apa. Kalau cuma mau gitu, di mana aja jadi. Yang penting nggak dilihat orang. Gimana? Ya udah Mas. Mbak Erna mau kemana Mbak? Ya biasa lah kok. Kok Mbak Erna ini kalau ditanya jawabannya biasa tuh Mbak? Ya aku ini kan janda, di rumah sendirian juga kesepian. Makanya aku mau keluar cari duda. Mbak Erna, seumpamanya nyari bujang aja gimana loh Mbak? Maksudmu kok? Ya kan kalau bujang malah masih segelan Mbak, masih ting-ting. Halah kok. Biasanya kalau bujang cari janda itu bukan karena cinta. Dia itu cuma cari sensasi, kalau enggak cuma cari hartanya. Alah Mbak, tapi aku nggak gitu loh Mbak. Oh alah kok. Ternyata kamu itu nawarin diri kamu sendiri toh kok. Ya iya Mbak, siapa tahu Mbak Erna mau. Heko, kamu itu udah tak anggap kayak adikku sendiri loh kok. Enggak usah aneh. Sebenarnya aku tuh paling nggak suka loh Mbak, kalau Mbak ini anggap aku ini adik. Mbak jangan dianggap adik gitu ngapa loh Mbak? Alah ya udahlah kok. Mbak mau pergi keburu siang ini. Loh, nah terus aku gimana Mbak? Ya enggak gimana-gimana toko. Ya udah Mbak pergi duluan ya. Aduh, jadi ngedon ini aku. Naklukin janda aja nggak bisa, apalagi gadis. Mbak Erna. Apalagi toko. Iya. Lah piye apa nih toko? Masa aku ditolak Mbak? Ya bukannya gitu loh kok. Berarti aku diterima? Ih ya enggak gitu juga toh. Lah kan tadi udah tak bilang kamu itu udah tak anggap seperti adikku sendiri. Alah, yaudah kalau gitu ayo tak bonceng. Enggak kok, makasih. Aku tuh mau jalan kaki, mendingan kamu jalan duluan sana lah. Yaudah kalau gitu aku duluan. Ya udah sana hati-hati. Mas, mau kemana mas? Biasalah. Sini bentar mas. Ono apa? Bentar mas, sini. Ono apa toh? Ganggu aja. Gini loh mas, aku mau minjem duit. Nggak banyak kok, cuma 50.000. Nanti setelah hasil kerajinan dari bambuku ini laku, tak balikin kok. Alah, kamu itu bilangnya minjem, tapi nggak pernah balik. Ya Allah mas, ini semua juga buat kita berdua mas. Apalagi bumbu dapur semuanya habis mas. Sebenarnya duit ada 10 juta, tapi nggak bakalan tak kasih kamu. Ya udah, aku pergi. Astagfirullahaladzim. Kalau hari ini aku nggak bisa dapetin duit 50.000, ngalamat hari ini aku nggak bakalan makan. Gimana ya? Apa mendingan aku ngutang lagi ke tempat Mas Agus ya? Tapi kan utangku udah banyak sama Mas Agus. Aku malu mau utang ke sana lagi. Tapi gimana ya? Nggak apa-apa lah. Meskipun malu, aku tetap mau utang ke Mas Agus. Mbak Erna. Ayo tak bonceng Mbak Erna. Alah Pek, kamu ini pasti modus kan? Kayak si Riko. Loh, maksudmu apa toh Mbak? Kamu ini deketin Mbak itu karena tahu Mbak ini janda kesepian terus janda kaya toh? Asem aneh. Belum ngomong apa-apa udah ketebak. Udah ayo Mbak, tak bonceng aja. Nggak mau Pek, makasih. Mendingan kamu jalan aja sendiri sana. Kalau enggak aku yang duluan ya. Asem aneh. Riko itu pengkhianat. Kita kan udah sepakat nggak mencintai satu wanita yang sama.
Assalamualaikum. Mas. Mas Agus. Mas Agus. Mas. Apa orangnya nggak di rumah ya? Aduh, kalau hari ini aku nggak bisa dapat duit 50.000. Alamat, hari ini aku nggak bisa makan. Apa Mas Agus di kandang kambing ya? Cobalah aku samperin. Mudah-mudahan orangnya di kandang kambing lah. Nah, yang kutunggu-tunggu datang. Ada apa Thomas? Kamu ngajak ketemuan di bawah pohon karet lagi? Wis toh, duduk dulu nanti tak jelasin. Nah, sekarang aku udah duduk. Kamu ngomong apa, Mas? Kamu tak kasih duit 10 juta mau nggak? Maksud kamu apa, Thomas? Aku tuh mau beli sawahmu loh. Lah, aku ini tuh nggak punya sawah loh, Mas. Aku tuh punyanya kebun sawit sama kebun karet. Sawah yang sekota itu loh. Halah, Mas. Kamu itu udah punya istri. Ingat, istri kamu itu Iyut, teman baikku. Kamu loh, jadi wanita mbok ojo goblok-goblok banget. Mau dikasih 10 juta nggak mau. Ya di luar sana loh, banyak wanita ngarepin aku. Karena aku ini ganteng. Ya bukannya gitu loh, Mas. Ya aku ini bener janda kesepian. Tapi kalau aku mau cari pasangan itu ya nggak awur-awuran. Kamu ini kan udah punya istri, apalagi istri kamu Iyut. Iyut itu teman baikku loh, Mas. Kalau aku mau cari jodoh itu ya yang duda. Ya udah, besok aku sudah. Maksud kamu apa tuh, Mas? Ya istriku tak ceraiin. Mas, kalau kamu setiap ketemuan tuh ngomongnya kayak gini, lain kali aku nggak mau ketemuan lagi sama kamu, Mas. Kok angel mentok kamu itu. Ya bukannya aku angel loh, Mas. Tapi aku tuh nggak mau rusak rumah tangga orang. Ya udah, Mas. Kalau gitu aku pergi dulu ya, Mas ya. Loh. Kita kan belum ngapa-ngapain. Kamu kok pergi? Mas, kamu ini nggak usah aneh, nggak usah nyeleneh. Kalau kamu punya cinta, cintamu kasih aja sama si Iyut. Awas lo. Ini belum selesai. Aku belum menyerah. Kamu lagi Koko. Erna, mau nanya sama kamu Mbak. Ngapain kamu Mbak sama Pak Ijo dari kebun karet? Halah Koko. Aku tuh ya nggak ngapa-ngapain tuh sama Pak Ijo. Awas loh Mbak. Kalau sampai Mbak ada hubungan sama Pak Ijo, urusannya aku Mbak. Karena Mbak Ijo itu tuh kakak sepupu aku Mbak. Iya ya kok. Aku tuh tahu. Emang tadi Pak Ijo ngapain Mbak? Itu tadi kok. Pak Ijo itu mau ngasih duit aku 10 juta. Tapi dia itu minta imbalan. Gembosku. Kurang ajar Pak Ijo itu Mbak. Dia kalau sama Mbak Iyut pelitnya minta ampun Mbak. Bisa dari nih. Mau kemana kamu? Ya mau hajar Pak Ijo itu tuh Mbak. Kamu ini nggak usah sembrono. Negara kita ini negara hukum. Kamu itu nggak boleh asal tonjok. Emang kamu mau masuk penjara? Ya juga ya Mbak. Oh ya Mbak, gimana dengan tawaranku tadi Mbak? Kamu itu kalau masih tanya tawaran yang tadi, tak pukul mulut kamu pakai sendal. Iya ya Mbak, cuma bercanda loh Mbak. Oh ya kok. Apa mendingan Mbak itu laporan ya soal itu kelakuan si Pak Ijo sama Mbak tadi, sama si Iyut. Nah, iya Mbak, kali ini aku cocok sama Mbak. Mbak Erna ini loh, baik banget orangnya. Cantik, baik, kaya, janda lagi. Halah, udah kamu itu nggak usah modus. Udah, mendingan Mbak pergi duluan ya, nyamperin si Iyut. Ya Mbak, udah hati-hati Mbak. Oke. Untuk lagi mbaknya. Aduh, gimana ini? Mas Agus gak ada di kandang lagi. Apa mendingan aku hari ini puasa aja ya? Yut. Kebetulan kita ketemu di sini, Yut. Aku tadi mau ke rumah kamu. Ada apa ya, Er? Oh ya, Yut. Boleh nggak aku mau ngobrol dikit aja sama kamu? Alah, Er, kamu ini loh kayak sama siapa aja. Biasanya loh kita ngobrol panjang lebar.
Oh ya Yud, baiknya kita duduk mana ya Yud ya? Oh sana Yud, itu tempatnya teduh yuk. Oh iya Yud, Ya, kamu tuh tadi dari mana sih kok jalannya lewat terobosan situ? oh ini loh, tadi aku tuh nyariin Mas Agus di kandang kambingnya, ternyata orangnya nggak ada. Oh alah, kamu tuh nyariin Mas Agus. Mas Agus tuh beli tanahku, sekarang dia tuh lagi bikin kandang di sana Yud. Beli tanahmu yang di mana, Er? Yang di belakang biro jasanya Desi itu loh Oh, Yud. yaudah, aku mau ke sana nyamperin Mas Agus, soalnya penting. Bentar toh Yud, tadi kan aku bilang sama kamu, aku mau ngobrol sedikit. Oh iya, yaudah yuk kita ngobrol dulu. Kamu ini, Udah, Er, cepetan ngomong. Soalnya aku mau buru-buru ketemu sama Mas Agus. Cepetan ngomong. Yud, kamu ini kenapa sih? Kayaknya kok ngebet banget pengen ketemu sama Mas Agus. Jangan bilang kamu tuh jatuh cinta sama Mas Agus ya? Alah, sekarang tuh udah gak zamannya ngomong cinta-cintaan. Apalagi aku udah bersuami. Kalau kamu lah masih pantas, kamu kan janda, boleh ngomong cinta-cintaan. Udah, gak usah bahas aku. Sekarang kembali lagi ke topikmu. Tadi kamu mau ngomong apa? Iya ya Yud, tapi sebelum aku ngomong aku minta maaf ya Yud ya. Iya. Gini loh Yud, suami kamu si Paijo tadi mau ngasih duit aku 10 juta Yud. Hah? Terus dia tuh mau minta imbalan gembusku Yud. Hah? Yud, kamu ini loh diajak ngomong kok hahaha. Jadi istri tuh kalau lihat, kalau dengar suami kamu ngasih orang lain duit 10 juta, harusnya kamu tuh marah loh Yud. Aku nggak marah kok, Itu terserah kamu. Kalau kamu mau, ambil aja. Maksud kamu ambil duitnya Yud? Ya, nggak cuma duitnya. Kalau kamu minat sama orangnya, ambil aja. Yud, kamu ini istri macam apa sih Yud? Orang suaminya kayak gitu kok nggak marah malah suruh ngambil. Bener, aku nggak marah. Yaudah ya, aku pergi dulu. Soalnya aku buru-buru mau ketemu sama Mas Agus. Yud, Yud, ih, ini istri gimana sih? Yud, bentar Yud. Lagi, Tapi kamu beneran nggak marah sama aku kan Yud? Allah, beneran. Beneran nggak marah Yud? Sumpah, aku nggak marah sama kamu. Tapi kamu kok bisa sih Yud? Jadi istri kok nggak marah lihat suaminya kayak gitu? Pokoknya aku nggak bisa jelasin. Intinya, aku nggak marah sama kamu. Yaudah ya, aku pamit dulu ya. Iya Yud. Kok bisa-bisanya ya si Yud nggak marah? Biasanya kalau istri tahu kelakuan suaminya nggak bener tuh pasti marah. Jangan-jangan ada apa-apa ini sama si Yud. Daripada aku penasaran, mendingan tak ikutin lah. Nanti aku tanya lagi sama si Yud. Assalamualaikum. Mas Agus. Mas. Walah Mas. Kamu tuh di mana toh? Tak cariin di mana-mana kok nggak ada. Mas Agus. Mas Agus. Siapa ya? Aku Mas Iyut. Oh, Iyut. Aku di belakang kandang, Yud. Oh iya Mas. Oh, lah itu Mas Agus. Oh alah, lagi metikin cabai toh Mas. Oh, Yud. Yaudah kalau gitu aku bantuin metik ya Mas ya. Boleh, makasih. Kok kamu metik cabai sendiri toh Mas? Ya kalau nggak metik cabai sendiri, yang metik siapa? Kamu tahu sendiri toh aku hidup sendiri, nggak punya istri. Oh iya. Yud, Ya Mas. kok kamu tahu kalau aku ada di sini? Oh tadinya aku tuh di rumah kamu Mas, cuma kamu nggak ada. Terus aku cari di kandang kambing belakang rumahmu, tetap aja nggak ada. Terus kebetulan aku ketemu sama Erna, terus dia bilang katanya Mas tuh beli tanahnya dia, terus bikin kandang di sini, makanya aku cari ke sini. Oh iya, ada perlu apa? Gimana ya Mas? Aku malu Mas mau ngomongnya. Kok malu? Ini kayaknya ada hal penting ini. Kalau enggak, kita ngobrol di situ yuk. Sini panas, ya? Iya Mas. Mas, ternyata kamu tuh laki-laki idaman ya. Udah mana apa toh? Nah ini buktinya, tanahmu ada di mana-mana, terus kandang kambingmu juga ada di mana-mana, terus apa-apa bisa sendiri. Alah, idaman opo? Nyatanya sampai sekarang aku tuh nggak laku-laku, susah cari jodoh kok idaman. Jangan kayak gitu Mas. Ngobrolnya di sini aja ya. Iya Mas.
Udah, cepetan ngomong. Gimana ya Mas? Sebenarnya aku tuh malu mau ngomong, tapi kalau aku malu hari ini pasti aku nggak makan Mas. Udah Toyut, kamu itu sama aku udah kayak saudara, nggak usah malu. Udah cerita ada apa? Gini loh Mas, aku kesini tuh mau minjem uang lagi Mas, 50.000 aja. Oh alah. Tapi gini Mas, uang yang dulu aku belum bisa balikin Mas. Udah nggak usah pakai pasang muka kayak gitu. Ada kalau cuma perlu 50.000. Beneran Mas? Iya beneran. Maaf ya Mas, selalu ngerepotin kamu. Nggak apa-apa loh Yud. Yud, aku nanya boleh nggak? Boleh Mas, nanya apa? Gini loh Yud, kamu tuh tak lihat-lihat tuh hidupmu tuh kok kayak berjuang sendiri tuh Yud. Kamu kerja apa aja mau. Nah terus fungsinya Pak Ijo itu apa? Walah Mas, kalau boleh jujur Mas, sebenarnya si Pak Ijo itu nggak pernah nafkain aku lahir dan batin Mas. Alah, lah berarti itumu tuh nggak ada gunanya toh Yud? Apa toh Mas maksud kamu? Ya ada gunanya toh. Lah Pipis? cuma buat pipis tok. Iya. Alah, lah kok bisa tuh Pak Ijo kayak gitu? Makanya itu Mas, mau gimana lagi? Orang Pak Ijo dulu jadi pilihan aku. Enggak maksudnya gini loh Yud. Oh itumu kok cuma buat pipis tuh Pak Ijo itu kenapa? Nggak cinta apa gimana sama kamu? Punya Pak Ijo tuh udah nggak bisa bangun Mas, nggak bisa berdiri. Ya Makanya aku ampun, selalu Yud. dianggurin sama dia. Ya ampun. Yud, seumpama punyamu itu nggak cuma buat pipis tok gimana? Misalnya dipakai untuk yang lain gitu. Maksud kamu apa toh Mas? Ya misalnya tak pakai tuh. Maaf, Kamu nih. canda loh Yud, bercanda jangan marah. Serius juga nggak apa-apa kok Mas. Kamu ini ngomong apa? Bener kok Tenan Mas. pura. Iya Mas. Duh lah ini Beneran Mas. obrolan kayak gini ya punya aku bisa tengil-tengil nih. Gak apa-apa Mas. Aku rela kok Mas. Hah? Kalau Mas mau, Ikut aku yuk. yuk Mas. Mas, aku mau kamu ajak kemana Mas? Udah, yang penting kamu ikut. Aduh lah ini bisa-bisa mimpiku selama ini jadi kenyataan ini Yud. Mimpi apa Mas? Udah sini. Ayo Yud. Iya Mas. Ayo sini. Mas, ini rumah siapa Mas? Ya rumahku toh, gudang. Udah. Udah duduk. Mas, ini kok kayak rumah gak kepake sih Mas? Namanya juga gudang. Ini cuma dipakai kalau ada barang-barang yang nggak kepake tak masukin sini. Tapi kita di sini mau ngapain Mas? Yud, setelah kita ngobrol panjang dan lebar, kamu cerita yang tentang tadi, ya aku langsung pengen tuh Yud. Tapi Mas, masa di sini sih Mas? Ya nggak apa-apa. Kalau cuma mau gitu, di mana aja jadi. Yang penting nggak dilihat orang. Gimana? Ya udah Mas. Gimana? Mas, ternyata kayak gituan enak juga ya Mas ya. Alah, kamu tuh kalau ngomong Mbok ya nggak usah ngedabrus. Apa maksud kamu Mas? Lah kok apa maksud kamu Mas? Kamu tuh sama Pak Ijo nikah udah lama bertahun-tahun. Masa ya nggak ngerasain enak kayak tadi ini? Mas, apa kurang jelas aku ngomong sama kamu panjang kali lebar tadi? Kalau punya si Pak Ijo itu nggak bisa bangun Mas, alias nggak bisa hidup. Oh iya. Kayak gitu loh kamu nih. Jadi kamu nggak bohong kalau bilang tadi enak? Ya enggak toh Mas. Kamu masih meragukan aku? Enggak. Ya udah, kita keluar yuk. Yuk.
Yud, Yud, Mas Agus. Loh tadi katanya Yud kesini, kok sekarang nggak ada sih? Kemana sih Yud? Yud? Alah, lah kalian tuh tak panggil-panggil nggak jawab. Ternyata kalian di sini toh. Lah terus kalian itu kok keluar dari gudang? Ayo, habis ngapain kalian ini? Habis ngapain? Enggak ngapa-ngapain kok, Ya, kamu kenapa kesini nyariin aku? Oh alah Erna, kesini mau ada perlu apa? Oh iya aku ingat, aku bayar tanah ini kan kurang, pasti mau minta duit ya? Bukan Mas, aku kesini tuh nggak nyariin kamu dan juga nggak minta kekurangan duit ini. Aku sini tuh nyari Iyut. Aku tuh cuma penasaran loh Mas. Gini loh Mas, tak ceritain. Tadi kan aku kasih tahu Iyut bahwa suaminya itu godain aku mau ngasih duit 10 juta, tapi minta imbalan gembos. Iyutnya itu biasa aja nggak marah. Jadi kan aku penasaran, mau tanya lagi sama dia Mas. Ya pastilah, itu gak bakalan cemburu sama suaminya kalau suaminya deketin kamu. Maksud kamu apa tuh Mas? Lah manuknya suaminya Iyut Paijo itu loh gak tengil-tengil, gak bangun, gak gacor. Iya, Lah kamu ini kok bisa tahu tuh Mas? Barusan itu tuh cerita panjang lebar curhat dia itu. Beneran Yud? Iya, tadi aku curhat sama Mas Agus. Jadi tanda tanya ini. Apa? Tadi katanya suamimu nggak bisa bangun atau burungnya. Lah terus kalian berdua itu keluar dari gudang itu habis ngapain? Hayo jujur. Pasti kamu habis ngandangin manuk kamu kan? Gini loh. Tadinya Iyut cerita panjang lebar lah. Aku kan ya kasihan toh. Masa cuma buat pipis. Lah aku kan ya tadinya bercanda sama dia, itu gimana kalau tak pakai lah, dia malah oke ya. Berarti kamu pakai beneran? Ya awalnya tuh aku curhat tapi tahu-taunya bablasan tapi aku mohon ya jangan bilang sama siapa-siapa ya, soalnya suamiku tuh ibunya nggak bisa bangun Oke Yud, aku pasti tutup mulut. Kalau aku di posisi kamu punya suami kayak gitu, apalagi burung itu nggak bisa bangun, udah aku buang Yud. Tambah lagi kelakuannya itu loh Yud, ih suka godain wanita lain, udah tak ceraiin dari dulu Yud. Makanya itu aku bingung. Gak usah bingung, buang aja lah. Ya rencananya sih gitu. Aku mau minta cerai aja lah sama Mas Paijo. Nah nanti tak tunggu jandamu ya. Mas Agus, ternyata ada utang di balik batu. Ya enggak gitu. Mas, kamu ini loh jelas-jelas di sini udah ada yang janda resmi, enggak kamu lirik. Ini istri orang masih kamu lirik, masih tunggu jandanya juga. Ya gini loh aku tuh kalau mandang kamu, aku tuh bukan level kamu lah. Kamu tuh janda terkaya di kampung ini, ya mana mungkin aku berani deketin kamu. Itu cuman alasan. Ya udahlah Mas, lanjutin aja sama si Yud. Aku mau pergi, permisi ya, nanti takutnya aku tuh ganggu kalian. Ya udah Yud, aku permisi ya Yud. Itu suaminya dibuang aja. Iya aja ya. Makasih banyak ya. Ya, terusin Mas Agus. Nanti dulu deketnya nungguin aku pergi. Ya. Yud, Mas, kamu tadi bercanda apa enggak? enggak Mas, beneran Mas. Kali ini aku mau minta cerai aja sama Mas Paijo. Soalnya aku kan udah ngerasain punya kamu juga Mas. Aduh Yud, tadi aku ngelakuin itu bukan bermaksud untuk urusan rumah tanggamu loh Yud. Enggak Mas, sebenarnya aku udah lama punya rencana kayak gitu, cuma belum tepat aja waktunya. Tapi nanti kalau seumpama kamu bener-bener jadi janda, cepet kabari aku ya. Iya Mas. Bener Yud ya? Udah kalau gitu aku pamit pulang dulu ya Mas Tak ya. tunggu kabarnya lo ya. Iya Mas. Kabar janda lo. Terus uangnya 50.000 gimana? Alah, iya. Oh iya. Oh kalau enggak, yuk mampir rumah. Tak ambilin di rumah. Iya Mas. Enggak bawa duit ya. Assalamualaikum. Dari mana kamu? Mas, aku mau bicara jujur Mas. Bicara apa? Pokoknya Mas, mulai hari ini, detik ini, aku minta cerai Mas dari kamu. Alah, wanita kere. Bisa apa kamu tanpa aku? Mas, selama ini aku cukup sabar yang ngadepin kamu Mas. Kamu ini ya, laki-laki, nggak ada guna, udah burungnya nggak bisa bangun, nggak pernah yang namanya nafkain aku. Kurang ajar kamu. Pokoknya aku minta cerai Mas. Oh, aduh. Mas, Paijo, Mas, kamu kenapa Mas? Mas.
ilaihir raji'un. Kamu meninggal, Mas.